Salam sejahtera. Halo semuanya, saya Reva dari kelas 11 E2. Jadi saya akan membantu kalian di sesi tanya-tanya bersama siswa Sanjas. Jadi di sesi kali ini kita akan bertanya-tanya nih tentang pendapat mereka tentang kelompok sosial primer dan sekunder. Tapi sebelum itu aku mau jelasin definisi dari kelompok sosial primer dan sekunder. Jadi kelompok sosial primer itu adalah kelompok sosial yang berinteraksi secara langsung dan lebih sering dengan individu-individu di dalamnya. Sedangkan kelompok sosial sekunder itu adalah kelompok sosial yang bersifat formal, resmi, dan dengan tujuan yang sama, namun interaksi di dalamnya lebih terbatas. Nah, itu dia definisi dari kelompok sosial primer dan sekunder. Jadi ayo kita tanya-tanya yuk dengan teman-teman yang di sana. Halo, jadi sekarang kita lagi sama siapa ini dan dari kelas mana? Halo, aku Seva dari kelas 11 E2. Halo, aku Adit dari kelas 11 E2. Baik, boleh aku tanya-tanya sedikit ya. Kalian ini teman dekat atau sahabat dekat sih? Lebih ke sahabat dekat sih. Menurut kalian, sahabat dekat itu termasuk kelompok sosial apa sih? Ini termasuk kelompok sosial primer. Karena punya hubungan yang erat, personal, dan keakraban satu sama lain. Apakah kalian ada alasan tersendiri membentuk hubungan sahabat dekat ini? Sebenarnya tanpa alasan aja sih kita jadi sahabat. Mungkin karena ada kesamaan minat, punya pengalaman yang bisa dibagikan, dapat saling percaya dan saling mendukung satu sama lain. Itu aja sih. Adakah ciri khas lain yang membedakan hubungan sahabat dekat dengan kelompok sosial lainnya? Bisa dibedakan dengan ikatan cenderung lebih lama, cenderung loyalitas satu sama lain. Jadi menurut kalian, adakah tujuan tersendiri dari kalian bersahabat dekat ini? Dari tujuannya mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri satu sama lain, membuat kenangan positif, dan menghadapi kesulitan bersama. Apakah hubungan sahabat dekat kalian ini akan dibubarkan jika tujuannya terpenuhi? Hubungan sahabat dekat kita tidak akan dibubarkan secara otomatis, sebaliknya bertahan lebih lama ataupun berkembang seiring waktu. Jadi sekarang kita lagi sama siapa ini? Hai, aku Nana dari kelas 11 E2. Dan saya Oke dari kelas 11 E2. Boleh aku tanya-tanya sedikit ya? Kesibukan kamu belakangan ini di sekolah lagi ngapain ya? Kalau aku akhir-akhir ini pasti sibuknya belajar dan berorganisasi di sekolah. Dan kami memiliki organisasi di sekolah yang dikenal dengan OSIS. Menurut kamu, organisasi sekolah itu termasuk kelompok sosial apa sih? Termasuk kelompok sosial sekunder. Karena interaksi dalamnya lebih formal, terstruktur, dan memiliki tujuan atau fungsi tertentu. Apakah kalian ada alasan tersendiri terbentuknya kelompok sosial organisasi sekolah ini? Mungkin dari berorganisasi, kita mendapatkan hal yang positif, seperti kita dapat memperluas kesempatan kita untuk mensuarakan pendapat, dan juga kita dapat memperkuat identitas sekolah. Adakah ciri khas lain yang membedakan kelompok sosial organisasi sekolah dengan kelompok sosial lainnya? Bisa dibedakan dari struktur organisasi yang formal meliputi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Menurut kalian, adakah tujuan tersendiri dari kalian berorganisasi sekolah ini? Nah, untuk tujuannya, kita dapat mengembangkan minat para siswa, mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan, mendorong prestasi dalam akademik dan non-akademik, dan juga menciptakan jaringan sosial. Apakah organisasi sekolah kalian ini akan dibubarkan jika tujuannya telah terpenuhi? Mungkin organisasi ini tetap berlanjuti, namun dibubarkan apabila tidak ada pendukungan dari sekolah dan tujuan utama sudah tidak relevan lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman narasumber dalam sesi tanya-tanya bersama siswa Sanjas. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih dan salam sejahtera.